ijolno. Tapi sebaliknya saat ini kan banyak yang menukarkan 100 mendapat 90. Kalau uangnya sama-sama laku ndak boleh, jelas riba. Jelas iku nggih. Karena apa? Karena iya, rata-rata gitu. Itu enggak boleh itu ya. Nggak boleh. Karena apa? Tukar menukar uang itu diibaratkan seperti tukar menukar emas, alat tukar. Ya, jadi nek emas harus yadan biyadin dan juga dengan jumlah yang sama. Jadi kontan gak oleh utang dengan jumlah yang sama. Emas itu seperti itu ya. Kecuali kalau jenis mata uangnya lain ya. Kecuali jenis mata uang beda. Ya jelas kon podo piye ya ora podo ijol ya. Itu ya. Berarti yang menukar ya tidak boleh kan jelas kan. Heeh. Walaupun ikhlas karena mungkin untuk Iya. sangu Iya. tetap bener asal ya. Tidak boleh. Itu sudah positif itu. Sampean golek ijolan ning nggonku aku duwe akeh nek ijol. Nek isek tapi. Saiki yo duwe aku iku recehake tak gowo. Gimana kok pasar mang mego. Iya. Yang penting pokoknya nggak boleh lah. Tidak boleh itu. Kan Karena harus uang ditukar dengan uang harus dengan jumlah yang sama. Karena sama-sama laku. Kecuali nek gak laku tadi yo, nek sing suwek ana sing wis ra ketok. Nah, kan memang itu ijol barang rusak itu. Beras katanya nggih ngoten nggih. Beras enak karo beras gak enak kudu tetep padha. Iya, beras sama beras sama. Apa sih faktor gane sing enak karo gak enak. Nah. Beda. Makanya kata Nabi disuruh jual dulu. Didol dhisik nggih. Nah, beras sama beras enak sama nggak enak, beras sama beras itu termasuk bagian dari riba atau sebenarnya. Jadi termasuk alat riba gitu. Di antaranya beras dengan beras, pokoknya makanan pokok dengan makanan pokok, apa kurma dengan kurma. Makanya dulu kan ada pernah liwatnya Bilal kalau nggak salah, itu kurma baik ditukarkan kurma jelek dua corok ini 2 kilo misalkan, ditukarkan kurma baik 1 kilo. Nah, kalau Nabi nggak boleh. Caranya kurma jelek yang 2 kilo dijual dulu, dapat uang baru beli kurma baik gitu loh. Gitu. Iya. Meskipun hasilnya sama itu, caranya itu meskipun hasilnya sama, podo-podo oleh kurma apik sak kilo. Tapi aja diijolno itu. Dol dhisik itu. Izin bertanya lagi, kalau kita nabung di bank syariah kita dianjurkan untuk investasi emas batangan supaya nanti beberapa tahun ke depan kalau emasnya dijual dan harga emas naik kita dapat keuntungan. Tapi cara membeli emasnya itu di kredit dan emasnya yang menyediakan pihak bank. Yang seperti ini hukumnya bagaimana? Apakah termasuk riba? Ya, nggak boleh. Ya, emas itu harus dengan duit itu harus kontan, nggak boleh kredit. Ya dan biadin, serah terima. Masih wes sampean gak roh rupane ngredit pisan. Nah, ini nggak bisa, nggak boleh. Maka itu termasuk program itu termasuk iming-imingi wong sing ketok Islami ben seneng investasi emas. Padahal carane salah ya. Carane nggak bisa. Nggak boleh, emas nggak boleh dikredit. Emas itu neng hadis itu ya dan biadin langsung tompo, transaksi langsung tompo. Nggak boleh ditempo dan apa itu dengan jumlah yang sama kalau sesama emas. Tahu dengan duit ya nggak sama ya, nggak sama nggak apa-apa. Jadi rupiah dengan emas nggak sama nggak apa-apa. Langsung transaksi ya dan biadin. Nah, nggak boleh diutang. Jadi seandainya itu banknya sudah menyediakan emas, kita beli dulu. Terus baru kita tabung. Nah, itu baru bisa. Ya harus nyata, emasnya itu harus nyata ada itu. Nah, kita beli emasnya misalnya emas batangan segini itu, tak beli ini berapa itu. Tak tampani kan kalau ingin nabung ini tak tabungkan emasnya. Nah, itu nilai. iya. Harus pokoknya yang jelas itu harus ya dan biadin diterima dulu. Nah. Nah, termasuk itu yang kebiasaan orang ya. Tukar tambah. Nah. Gak tukar tambah kalungnya ditukar tambahno, digone tukang emas, tukar tambahno itu. Ndak boleh itu. Ndak boleh. Dijual dulu laku berapa? Baru beli lagi diimbui duit itu loh. Nah. tukar emas adanya protol ya. Kan ditukar tambah, masa nggak boleh? Jual dulu laku berapa itu loh. Ya karena protol tetap kan ya. Ya tetap laku murah kan.
Ya. Berarti untuk tukar tambah nggak boleh apa ini. aja tip sekiranya enteng balanya gede, ibaratnya kalau pedagang itu modal sekecil-kecilnya gede, seperti contoh ya sholat 2 rakaat sebelum Subuh. subuh. Nah, kiat apa aja itu Ustaz bisa disampaikan? Maksudnya kiat piye? Itu yang seperti itu apa aja amalan yang Amalan kecil atau pahalanya besar. balanya gede itu apa aja itu? Subhanallah wa Kecil masih besar. bihamdihi. Itu juga besar. Banyak sebenarnya ya. Banyak sekali. Sebenarnya ya, itu kan yang dinampakkan saja ya. Nah, sebagaimana salat subuh seperti apa itu lebih besar pahalanya daripada dunia seisinya. Ini hanya gambaran saja. Sebenarnya sholat-sholat sunnah yang lain juga sama. Dan itu gambaran juga bahwasanya sholat wajib itu lebih besar lagi gitu. Sebenarnya gambaran seperti itu saja. Sebagian zikir subhanallah bihamdih juga itu bahkan ya, sebenarnya Al-Qur'an itu zikir yang paling besar pahalanya. Al-Qur'an itu. Membaca Quran. Iya, membaca Al-Qur'an terutama itu kalau Ramadan membaca Al-Qur'an. Terutama kayak sebenarnya Ramadan itu sebenarnya para ulama sendiri bukan bermajlis taklim. Bulan Ramadan itu sebenarnya memperbanyak amal. Ya bermajlis taklim juga boleh, bukan larangan. Jadi di bulan Ramadan itu dulu para sahabat dan tabi'in itu yang di gate itu qiyamul lail sama baca Al-Qur'an. Amalan. Nah, baca Al-Qur'an ini di bulan Ramadan sungguh luar biasa. Lipat kalinya nggih. Bahkan di bulan biasa saja lipat 10 kali lipat per satu huruf itu. Sampean baca Al-Fatihah itu berapa huruf, Pak? Coba hitung, Pak. Iso ngitung enggak itu? Aku dhewe ora iso ngitung. Nggih. Itu kan saya tuh terus mendengar cerita. Kenapa? Itu di bulan puasa dan kita membaca Al-Qur'an. Terus kita enggak berdoa itu sudah katanya sudah yang biasa kita doakan ya sudah masuk dianggap berdoa. Yang bisa kita doakan. Ya kan waktu kita isi untuk membaca Quran. Oh, gitu. Ya, sehingga kita enggak. Oh iya, karena tersibukkan baca Al-Qur'an, maka hari-hari karena udur ada baca Al-Qur'an, hari-hari yang biasa ya masuk dalil kuwi, dalil yang biasa tak sampaikan itu nggih. Dengan sendirinya. Iya. Seperti 3 malam kan kita Iya. ada doanya gitu. Terus Allah kita taala baca Quran saja, gitu. mungkin juga masuk ya, karena baca Al-Qur'an itu sungguh luar biasa fadilahnya ya. Jadi amalan-amalan yang dulu kita tinggalkan karena kita sibuk baca Al-Qur'an sudah dipahalai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah biasa loh ya. Karena yang sudah biasa itu ketika ada udzur dipahalai oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk insyaallah. Ini tasawuf sama nggih. Mun wonten malih napa buyar? Dilanjutkan. Kurangi 5 menit. Ya wes tak lanjutkan ra apa-apa. Lho aku lanjutno ngantek maghrib gelem iki kok. Heeh, kadang semangat aku iki. Oke. Lanjut. Jadi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sampai ini kan tadi mau dipotong takok-takok sampai ngono ya. Ya ayyuhalladzina amanu he orang-orang yang beriman kutiba telah diwajibkan alaikum atas kalian apa sing diwajibno asyamu puasa nggih. Kama kutiba alal ladzina min qablikum sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang min qablikum sebelum kalian la'allakum tattaqun supaya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita iki somben kok bar poso Ramadan kok ternyata ciri-ciri takwa urung ono, posone Ramadan perlu digrayangi meneh. Dipertanyakan. Nah, ciri-cirine apa? Wong bertakwa di antarane loman. Bar poso Ramadan kok isih medhit. Ya iki takoki ku awake dhewe posone bener ta ora ini lho. Tenanan ta ora posone itu lho. Maka orang yang bertakwa itu wonge loman ciri khasnya. Orang penghuni surga cirine loman itu. Dan ternyata setelah penelitian ya banyak penelitian, kula sendiri banyak penelitian ya wong sing loman itu rata-rata itu bener jenenge sedekah tatfaul bala itu bener ya. Aku tahu ngerti wong ku loman, Pak. Angger bar poanan mesti ngendumi tanggane. Wong kuwi tak titeni. Aku dikeki padahal aku wis duwe dikeki. Aku wis duwe jagung ngono ya dikeki jagung. Pada suatu hari aku ngerti wongku ditabrak mobil, Pak. Tabrak blus klepel. Ternyata ora piye-piye, Pak. Alhamdulillah itu mungkin bagian dari tatfaul bala karena dia segep sedekah itu. Jadi ternyata gak piye-piye wonge itu. Alhamdulillah. Iya, balake kan ditubruk.
ditolak karo sedekahe dekne gitu lho Pak. Iya, maka iya ning Riyadhus Shalihin niku wong sedekah iku nek wong sedekah kaya wong banjunan rompi wesi. Dibacok ting, Pak. Ngono nyaweci. Cek sedekah terus bajune melebar terus sampai nutupi tangan, nutupi kaki itu. Maka wong sing sedekah tadul bala itu bener dia itu akan kebal, menjadi orang yang kebal. Jadi nek pengen kebal ora usah amalan-amalan ngerowot atau ngamalan melek bengi ngantek ra turu apa ngebleng ngono kae gak usah, cukup dengan banyak sedekah dadi wong sakti pisan itu. Gitu. Mboten sedekah malah singset bajune sini. Iya, semakin ketekeken. Ya nek Riyadhus Shalihin itu ketika dia semakin pelit, semakin ketekeken itu. Mulane wong pelit iku sesak napas. Iya, kan apa iku bayangan ning depan matane kemiskinan terus kurang terus ning nggone. Iku wis pasti itu. Makanya delok lah wong sing santai-santai niku wis delok lah kita contoh.